Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Di vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dong sawangan jantungku, yen marem kono nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini di edisi 18 Januari 2023. Video ini Mas Tulus buat secara spontan karena Mas Tulus baru selesai aktivitas, terus Mas Tulus pengen bikin video ini karena Mas Tulus merasakan sesuatu yang dalam tanda kutip sepertinya kurang baik. Jadi Mas Tulus pengen berbagi cerita sama teman-teman sedikit. Mungkin video ini akan tayang di malam hari. Di sini sudah di sore hari, sebetulnya belum terlalu sore tapi karena mendung jadi hawanya itu atau cahayanya itu gelap sehingga Mas Tulus pakai lampu ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Hari ini kegiatan luar biasa padat, alhamdulillah sudah sampai rumah. Nanti insya Allah malam mau ada kegiatan lagi, jadi pekerjaan Mas Tulus lagi padat banget. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang selalu mendukung apapun yang sedang Mas Tulus lakukan selama itu baik ya. Sekali lagi untuk yang baru pertama kali nonton video ini Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa disupport dengan di share ke media sosial yang kalian punya, kemudian pencet tombol like-nya juga. Dan satu lagi Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak, meski iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Teman-teman yang mau kasih gift untuk konten kreator yang kalian sukai, khususnya Mas Tulus, teman-teman yang nonton video ini secara tidak live bisa nonton atau bisa memberikan hadiahnya atau giftnya atau sawerannya di tombol terima kasih yang ada di sebelah sini ya. Boleh kirimkan stiker dengan nominal uang, boleh juga kirimkan uang elektroniknya di sini. Nanti ada beberapa pilihan pembayaran ya teman-teman. Buat yang mau nge-gift ke Mas Tulus silahkan ya. Pokoknya terima kasih selalu untuk teman-teman yang selalu mensupport saya. Apapun keadaannya terima kasih. Hari ini suasananya agak adem-adem, ayam, tentrem. Menu hari ini kita makan sama pecel sayur dari Madiun. Masya Allah sambelnya luar biasa Mas Mariadi. Kalau mau pesan sambel pecel yang paling enak silakan hubungi Mas Mariadi ya. Biasanya beliau komen di kolom komentar kok. Oke. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali saja. Salam hangat, salam sukses untuk semua. Semoga semua tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang prima, yang sehat. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Katakan terima kasih kepada Tuhan, katakan terima kasih kepada dirimu sendiri, dan jangan lupa untuk sering-sering mengadakan self reward kepada tubuhmu untuk rasa lelah yang sudah dia lakukan untuk kamu ya. Oke, jadi badanmu kalau udah capek, pengen liburan, pengen menikmati hasil kerjamu, nikmati saja. Oke, tetapi harus ada batasan. Seneng ojo terlalu seneng, sedih jangan terlalu sedih. Jadi imbangi alhamdulillah dengan
Innalillah. Semangat ya orang baik. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang punya hutang piutang semoga cepat dilunaskan sama Allah. Amin. Tetap semangat untuk hari ini. Mas Tulus ingatkan lagi, kita masih punya kegiatan yang terus kita lakukan di setiap Jumat akhir bulan. Teman-teman bisa memicu lagi. Teman-teman bisa membantu kegiatan baik kita dengan cara apa? Dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited, bisa transfer ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya, supaya kegiatan baik ini masih bisa dilakukan di setiap Jumat akhir bulannya. Akhir bulan ini semoga semuanya ada. Masih sangat jauh nominalnya, jauh sekali, sangat melempem. Mudah-mudahan selepas nonton video ini teman-teman tergugah hatinya buat membantu, terus tiba-tiba meledak. Biasanya kalau lagi sepi begini, ya sepi, tapi tiba-tiba bisa jeder, bisa banyak. Biasanya sih langsung begitu ya. Berkah melimpah untuk semuanya. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silahkan. Barangnya baru sampai, jadi Mas Tulus, maksudnya barangnya baru diupdate. Kalau barangnya ready, jadi teman-teman bisa langsung cek ke nomor DM, bisa DM ke nomor WhatsApp-nya Big Tulus Official yang di 0857 khusus untuk pemesanan minyak bidara ya. Teman-teman bisa sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkapnya, RT RW, kode pos, dan juga jumlahnya berapa. Setelah dikirim Mas Tulus akan kabari, Bu, Mbak harganya segini, transfernya ke sini, ongkirnya segini ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Berbagai macam manfaat dari kesehatan bisa dimanfaatkan juga. Kemudian khususnya untuk ruqyah mandiri atau mengusir sesuatu yang kurang baik dalam tubuh kita ya, yang berhubungan dengan bangsa jin bisa mengkonsumsi minyak bidara. Kalau pesan silahkan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi. Matur sembah nuwun semuanya sudah transfer untuk sedekah nasi box. Terima kasih, berkah melimpah ke panjenengan sedoyo. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan memudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga teman-teman yang bersedekah melalui Mas Tulus disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan juga segera Allah kabul untuk hajat baiknya. Amin ya Allah. Renyah banget ya. Hari ini suasananya agak renyah sekali. Hamba-hamba Allah yang hari ini pengen ketemu Mas Tulus minta maaf, aku nggak bisa kalau main ketemu orang dengan cara dadakan ya. Harus diatur minimal ya paling nggak 2 atau 3 hari sebelumnya biar Mas Tulus ngatur waktunya. Mas Tulus secara live kemarin sudah bilang kalau hari ini tuh kadang-kadang memang saya itu harus keluar rumah. Kenapa? Harus meeting buat ketemu orang-orang yang buat program acara saya gitu loh. Memang ada beberapa klien mau nge-MC akad tuh harus ketemu. Teknisnya bagaimana Mas Tulus? Harus seperti apa? Mereka menggunakan bahasa daerah apa? Secara islamikah? Secara nasionalkah? Nah ini beberapa hal yang memang teknis yang harus dijelaskan. Jadi memang harus ada beberapa yang tidak bisa dirubah jadwalnya. Jadi kalau mau ketemu sama Mas Tulus ya di mana boleh, monggo, tetapi dengan tingkat kesabaran yang lebih kuat. Nggih, ngapunten pokoknya untuk semuanya yang merasa kurang suka dengan saya atau tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Silahkan alihkan pandangan kalian kemana saja, tetapi intinya Mas Tulus hanya meminta maaf atas apa yang sedang jenengan pikirkan sekarang ya. Salam sehat, salam sukses selalu. Amin. Pengen bahas apa Mas Tulus hari ini? Yes, teman-teman, dari tadi pagi saya mendapatkan berita, info, update terkait dengan gempa yang terjadi di seluruh penjuru Nusantara. Salah satunya berita pertama yang saya terima dari teman-teman, dari link pertama yang saya terima itu adalah terkait dengan kembali di Cianjur, di lokasi yang sama yang kemarin sempat terjadi gempa bumi. Katanya di jam 00 lebih sekian itu ada gempa bumi lagi di kekuatan magnitudenya di 2 sekian. Kemudian berikutnya setelah itu masih di tanggal 18 Januari hari ini beberapa tempat juga mengalami gempa teman-teman. Yang paling dahsyat, yang paling Mas Tulus center di sini adalah gempa yang terjadi di Maluku Utara teman-teman ya. Kemudian di Sulawesi Utara juga beberapa kali gempa terjadi. Sampai baru saja tadi jam 3 sore Mas Tulus masih menerima updatean dari teman-teman yang kirim ke Mas Tulus terkait dengan gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Utara dan juga di Maluku Utara teman-teman. Jadi gempa ini terjadi di beberapa kekuatan magnitudo, diantaranya 7,1 dan juga di, sebentar saya coba baca lagi, ada di 5,3 magnitudo untuk terakhir kalinya ya. Yang di Sulawesi Utara itu terakhir di pukul 15 tadi, atau kurang lebih 3 jam atau 2 jam yang lalu, di 5,3 skala Richter ya teman-teman ya, terakhir ya. Dan sebelumnya ada di 7,1
Masya Allah. Dan beberapa kali gempa susulan terjadi di beberapa wilayah. Tetapi wabil khusus lagi yang pengen Mas Tulus bahas sekarang itu adalah yang terjadi di Sulawesi Utara, teman-teman, di Pulau Sulawesi atau di Kepulauan Sulawesi. Saat ini Sulawesi sedang banyak sekali terjadi musibah gempa. Nah, di sini Mas Tulus tuh jujur, Mas Tulus nggak bisa bohongi dirinya Mas Tulus sendiri. Terserah teman-teman mau nganggap saya apa, terserah. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya itu ini itu saya tidak pernah. Jadi silahkan dari versi jenengan masing-masing. Saya juga tidak mengatakan kalau apa yang saya sampaikan itu akan terjadi, dan saya tidak memastikan kalau yang ibarat kata wangsit yang saya terima, dawuh dan segala macam itu saya tidak mengatakan secara terbuka. Ya, saya tidak memastikan apa yang saya sampaikan. Jadi saya harap teman-teman kalau nonton video ini didetailkan dulu sampai habis, baru teman-teman bisa berkomentar ya. Ada beberapa orang yang mungkin jauh lebih parah daripada saya ketika menyampaikan sesuatu. Jadi kalau mau nyerang, serang yang lebih terbuka itu aja. Jangan saya, karena saya itu sering banget bikin disclaimer di video. Nanti pasti nongol video di depannya ya. Sudah dijelaskan bahwa video saya tidak perlu jenengan percayai. Kalau suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Saya sudah bilang seperti itu di beberapa video saya. Tapi kalau jenengan mengarahkan komentarnya ke sesuatu itu, seakan-akan saya itu membuka hal gaib yang disampaikan para leluhur ke saya, kemudian saya sampaikan pada jenengan semua. Apakah saya terbuka sekali? Subscriberku yang baik silahkan tulis di kolom komentar. Karena ketika mengatakan itu saya sangat berhati-hati sekali. Saya sangat berhati-hati. Saya bikin perumpamaan, saya bikin seakan-akan ya. Bahkan seorang A, seorang B saya gambarkan sebagai sosok ini, sosok itu, supaya lebih tertutupi sedikit apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, di sini saya bukan membanggakan saya punya kelebihan, tidak, tetapi saya minta teman-teman kalau mau berkomentar atau menyerang dengan tidak menyerang sih, maksudnya menyampaikan pesannya, tonton dulu video sampai selesai baru jenengan simak, kemudian jenengan boleh berkomentar. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu, oh di sana mau ada gempa, oh gempa buminya mau di sini terjadi dengan kadar segini. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah memastikan apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi minta tolong kalau berkomentar ditonton dulu videonya sampai selesai. Oke? Sulawesi Utara ini beberapa kali dihebohkan dengan beberapa hal teman-teman. Salah satunya adalah gunung yang katanya juga katanya konon ada beberapa gunung yang di bawah laut, salah satunya ada di Sulawesi katanya, yang saat ini sedang ditemukan dan dipotensikan atau diprediksikan atau dianggap itu gunungnya aktif. Yes, Mas Tulus belum tahu info terkait dengan itu, dan Mas Tulus memang sudah menyiapkan untuk membahas itu, kita pisahkan dulu. Tetapi memang Sulawesi ini sedang dalam kondisi yang dulu pernah sempat di pertengahan 2023 Sulawesi itu dihajar gempa terus-terusan. Setiap hari ada gempa bumi. Dan hari ini di awal Januari sepertinya Sulawesi mengalami hal yang sama. Dan aku pengen bahas hari ini yang khusus tanggal 18 di Sulawesi Utara. Ini saat ini sedang di posisi sedang dihajar terus dengan gempa. Nah, jujur Mas Tulus tidak ingin menyampaikan sesuatu yang terlalu terbuka, karena memang itu sifat saya nggak bisa terlalu terbuka seperti yang lain. Jadi saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, tetapi dengan batas yang tidak terlalu terbuka. Itu saya. Nah, kemudian saya ingin coba membaca beberapa Kaila, gua tonjok lu ya. Saya ingin membuka beberapa. Wardi, Kaila gangguin gue. Beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan. Kenapa saya pengen bikin vlog ini? Tadi siang kan sudah ada vlog, kenapa kok ngegas banget pengen bikin vlog lagi? Salah satunya adalah memang saya itu dibikin gusar dengan orang yang katanya mendapatkan dawuh dari harus disampaikan ke saya, harus hari ini juga. Sedangkan kondisi saya itu sedang dalam kondisi yang susah membagi waktunya gitu loh. Jadi ini yang bikin saya gusar. Sama yang paling penting atau yang paling saya rasakan, jujur saya masih ngerasa begini sampai detik ini teman-teman. Dan itu tuh terjadi beberapa jam yang lalu. Dari tadi yang Mas Tulus live pagi itu, yang live jam 11 itu, Mas Tulus sudah merasakan beberapa kali ombang-ambing, kemudian cuman nggak tak rasain. Terus pas lagi tidur, lagi ngeletak, tiba-tiba juga ngerasain hal yang sama. Teman-teman share terus nih. Waduh, Maluku ini ada apa ya? Sulawesi Utara ini ada apa ya? Kenapa dihajar terus dengan beberapa gempa gitu loh? Dan ini Mas Tulus pengen menyampaikan apa yang saya rasakan terkait dengan
yang terjadi di Maluku. Jujur suara dengungan di telinga saya itu sudah tidak terlalu sering terjadi, tetapi dengan kontur yang masih ada tetapi tidak besar atau tidak banyak rasanya, atau tidak cenderung membesar suaranya, dengungannya, atau rasa ingin meletusnya tuh kayak besar banget, itu tidak, alhamdulillah. Tetapi di sini Mas Tulus ngerasain kayak gini aja deh badannya. Aku berani bersumpah demi nama Allah karena aku merasakan itu. Jadi memang aku merasakan itu. Teman-teman mau percaya mau tidak silahkan. Tapi ini yang yang memprakarsai saya buat bikin video lagi di malam hari ini, teman-teman. Jadi aku pengen bikin video ini, pengen cerita dengan apa yang aku rasain. Dan sorry, sebelum aku membaca angka dari tanggal 18 sendiri, aku pengen kasih clue sedikit atau tambahan sedikit teman-teman bahwa Sulawesi menjadi salah satu sentral sesuatu hal yang sepertinya akan dimunculkan, sepertinya sedang akan dipersiapkan. Itu menurut saya, ya, dari versi saya. Saya nggak dapat info, saya nggak dapat wangsit dari leluhur, tapi ini versi saya, ya. Nggak ada leluhur yang ngasih tahu saya soal itu, tapi saya merasa seperti ada sesuatu yang sedang akan ditimbulkan dari Sulawesi. Nah, salah satunya juga ada beberapa terdeteksi gunung aktif yang katanya ada di Laut Sulawesi juga. Ini mungkin salah satu tandanya adalah itu. Kemudian munculnya pulau terakhir setelah gempa, ya, ada beberapa kali sekali. Terus di Gorontalo juga katanya hari ini ada gempa. Terus di Jayapura, di Papua juga hari ini ada gempa, Masya Allah. Tapi saya pengen fokus ke Maluku ya teman-teman, atau ke Sulawesi Utara. Karena ada sesuatu yang sedang ingin disampaikan alam untuk Sulawesi Utara. Karena yang aku lihat ada semacam bola yang besar sekali teman-teman. Bolanya itu warna putih. Dan ada sosok yang menjaga bola warna putih itu. Sorry, sekali lagi saya tegaskan, ini dari versi mata saya, bukan dari leluhur manapun, ya. Tolong digarisbawahi. Bola berwarna putih, ada kekuning-kuningan sedikit, tapi nggak kuning banget. Itu sedang digenggam sama seseorang yang bagi saya itu adalah sosok laki-laki yang menggunakan baju warna kuning, ada komponen hijau dan juga kuning, kemudian menggunakan udeng yang ada panjangnya begini, dan itu biasanya digunakan oleh pengantin-pengantin Bugis yang saya lihat ya teman-teman. Jadi saya lihatnya sosok ini menggunakan sarung, semacam sarung yang hanya setengah sampai ke dengkul. Ini bayangannya dia ini nongol terus di kepalaku, makanya aku pengen bikin ini sebelum aku baca angka ya teman-teman. Jadi aku melihat ada sosok ini sedang menggenggam sesuatu, menggenggam bola gitu, kayak, tapi begini posisi menggenggamnya, ya. Posisi menggenggamnya begini, bukan diketekin enggak, tapi diginikan. Posisi bolanya itu sedang di tangannya seperti ini, menggunakan baju warna kuning, kemudian ada sarungnya, semacam sarung Bugis yang di bawah lutut sedikit, ya. Sarung Bugis, ya. Teman-teman silakan searching di Google terkait dengan pengantin Bugis, hampir sama persis dengan seperti itu. Kemudian ada udeng, tapi udengnya tuh agak panjang sampai ke sini terus ke atas. Dan kebetulan tetanggaku di Rawajito atau di Lampung itu banyak sekali orang Bugis teman-teman. Jadi aku juga lumayan sering buat ngisi acara di orang-orang Bugis pada waktu saya masih di Rawajito atau di Tulang Bawang. Sehingga saya menyampaikan ini memang, ya, kenapa saya anggapnya larinya seperti pengantin Bugis, ya karena saya tidak tahu terkait dengan baju itu namanya apa, selebihnya itu adat istiadat apa. Tetapi yang saya tahu dari versi saya, dari teman-teman orang saya yang orang Bugis yang ada di Tulang Bawang atau yang di Lampung, itu mereka menggunakan itu sebagai baju adatnya pengantin pria untuk untuk laki-laki yang sedang menikah, untuk orang Bugis yang sedang menikah. Biasanya seperti itu, aku lihatnya seperti itu. Bukan peci, tetapi semacam kayak, ya, itu sedang menggenggam bola berwarna putih yang agak kekuning-kuningan. Walaupun itu sebetulnya sosok yang aku lihat di balik ya teman-teman, di balik rasa goyangku, kemudian di balik gempa-gempa yang terjadi di Sulawesi Utara itu, larinya memang ke sosok ini. Yang aku lihat sosok ini seperti kayak ngasih unjuk sesuatu yang sedang dia pegang. Tetapi wajahnya, ini wajah yang aku bayangkan ini, atau yang aku lihat secara dalam tanda kutip secara metafisik ini, aku lihat kayak bersedih teman-teman, kayak yang dia itu kayak menahan sesuatu, menahan rasa sedih yang luar biasa, dan dia seperti sedang ingin menangis teman-teman. Dan kalau aku lihat wajahnya, aku tiba-tiba pengen nitikin air mata, karena aku juga ngerasain apa yang dia rasakan itu. Seperti dia tuh kayak sengaja, seperti tidak sengaja, dia tidak mau menggenggam itu, dia tidak mau menggenggam atau menggendong bebannya, tapi dia harus melakukan itu. Terpaksa, tetapi itu harus.
satu keharusan yang dilakukan secara terpaksa, itu yang dia lakukan teman-teman. Pernah nggak ngelakuin sesuatu yang kita tidak sukai atau tidak kita ketahui, tapi dia harus menggenggam itu, dan menggenggamnya itu sampai sesuatu yang sedang diselaraskan ini selesai. Seakan-akan seperti itu. Ya teman-teman, itu yang kenapa Mas Tulus bikin ini dan pengen bikin video ini, dan saya pun masih belum paham sosok ini siapa. Kemudian maksud ya dari apa yang sedang dipersiapkan di Sulawesi Utara ini juga saya juga minta maaf, saya nggak bisa cerita di sini karena ada batasan yang tidak bisa saya tempuh ya. Itu yang buat saya ingin membuat video ini. Kemudian dari beberapa hal yang Mas Tulus rasakan, selain goyang, selain suara dengungan masih ada, Mas Tulus pengen baca pesan di balik angka 18 Januari 2023 teman-teman. Karena di balik angka ini sebetulnya ada sesuatu yang besar sekali yang pengen Mas Tulus sampaikan, wabil khususnya untuk Sulawesi ya teman-teman, untuk Sulawesi khususnya. Karena di balik angka 18012033 di bagian depan saja saya melihat ada sesuatu yang dimanfaatkan dari tanah teman-teman. Seakan-akan gambarannya begini, dari angka 18 itu kan jadi angka 9 ya teman-teman. 1 itu adalah tanah, kemudian 8 itu adalah angka pengunci atau sesuatu yang sedang ditutupi, bisa jadi gunung, bisa jadi tanah yang sedang dilindungi, istilahnya tanah yang sedang tidak boleh diapa-apain lah istilahnya, karena ditutupi sama angka 8, dikunci sama angka 8 ini. Tetapi di sini ada angka 9 kita kombinasikan dari 1 dan juga 8 menjadi simbol sesuatu yang digergaji atau sesuatu yang sedang dibongkar. Aku nggak tahu daerahnya di mana, mohon maaf, karena ini kan hanya membaca angka. Tetapi sepertinya di Sulawesi sedang ada yang digali terus-terusan. Dan sebetulnya tempat itu tidak boleh digali. Bukan tidak boleh, sebetulnya begini. Ada satu hal yang kita harus tahu, leluhur kita tuh tidak pernah meminta kita untuk ngasih sajen biar dikasih apa yang alam kita punya. Tetapi sebetulnya leluhur kita mengizinkan apapun yang ada di Nusantara ini untuk anak cucunya. Tetapi pada porsi, ada porsinya, kemudian juga pada waktu yang sudah ditentukan. Ya teman-teman, jadi tidak mulai ngaji ya. Jadi sudah pas menjelang maghrib. Harus ada porsinya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harapan para leluhur. Jadi ya itu tadi, kita nggak pernah bisa mengerti bagaimana maksud dan tujuan para leluhur kita. Tapi sekali lagi, mereka tidak melarang ketika anak cucunya akan mengkonsumsi apa yang asalnya dari bumi Nusantara kita. Tetapi sebetulnya ada pada masanya, ada waktunya, dan juga ada orangnya yang berhak. Kalau dia tidak berhak, dia memaksa, ini jadinya. Jadi ini hanya gambaran ya teman-teman. Ini hanya gambaran, belum tentu ada kebenaran. Saya disclaimer ya. Jadi teman-teman jangan ngarah-ngarahin ke yang aneh-aneh. 18 ditambahkan jadi 9 tuh kayak semacam ada sebuah tempat yang sedang digempur untuk dicari isinya, untuk dicari sesuatunya. Sesuatunya ini bentuknya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang keras. Entah besi, entah apa, aku juga nggak tahu. Ya digambarkannya seperti itu. Kemudian satu di bagian tengah ada clue lagi terkait dengan musibah yang sama, terkait dengan tanah lagi mungkin yang bergerak, entah gempa bumi, entah gunung yang meletus, aku juga tidak tahu. Tetapi gambaran yang aku lihat dari angka 1819 ini juga 18, kemudian ada 01 di bagian belakang, ini juga akan menggambarkan sesuatu yang mungkin saja musibah yang masih bisa kita lihat. Karena masih ada angka 2 di bagian belakang, 2023, Mas Tulus masih melihat ada pengulangan yang sama di Sulawesi Utara. Masih harus waspada ya, tetap harus perhatikan, tetap harus simak himbauan dari BPBD atau tim SAR atau BMKG atau pemerintah setempat yang memberikan pendidikan atau pembelajaran terkait dengan mitigasi mandiri dan juga mitigasi bencana ya. Mas Tulus masih melihat ada potensi pengulangan di Sulawesi Utara, harus lebih hati-hati. Kemudian korban ini juga ada kemungkinan mengarah ke sesuatu yang banyak, dan bahkan ada angka 8 di sini. Soalnya angka 8 ini menggambarkan sesuatu seperti yang sudah Mas Tulus bilang, kayak ditutupi, kayak sesuatu yang dikunci, sesuatu yang ditutup, sesuatu yang dikerangkeng. Jadi kalau misalnya ini sampai ada korban jiwa, mungkin intuisinya adalah, intuisi bisa untuk hari yang sama, bisa 3 bulan ke depan. Saya sudah disclaimer lagi ya. Dan ini menjadi musibah yang bisa jadi penutup buat teman-teman gitu loh. Musibah yang menghalangi teman-teman, musibah yang menghalangi kita untuk mudah ditemukan, atau misalnya dengan jadi korban itu, misalnya dalam tanda kutip amit dijumpai hanyut, ini juga akan jadi musibah yang
luar biasa berbahaya menurut aku. Nah, ada potensi berikutnya yang Mas Tulus baca di sini selain gempa bumi yang masih akan terus terjadi. Maaf sekali lagi Mas Tulus melihat ada kandungan air yang akan menguat sekali dengan angin. Ini yang aku lihat cukup kuat di sini teman-teman. Air dengan angin ketika mereka berpacu menjadi satu ini akan jadi musibah juga luar biasa. Dari angka sekali lagi tidak bisa dipastikan apa yang saya sampaikan. Teman-teman harus mewaspadai khususnya untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri ya, untuk Sulawesi Utara sendiri karena aduh, angka-angka ketika digabungkan ini banyak sekali komponen angka 2 teman-teman. Ya, satu di bagian depan, satu di bagian tengah itu juga angka 2. Jadi pengulangan di tempat yang sama dengan kadar yang membesar itu sangat ada. Ya, sangat ada untuk pengulangan di tempat yang sama bahkan dengan skala yang membesar. Ini yang saya takutkan teman-teman. Ini yang saya waspadai karena pengulangan ini bisa terjadi di tempat yang sama dengan kadar yang membesar. Itu yang saya lihat. Kemudian secara keseluruhan kita tambahkan, kita kurangi, kita cek semua dari 7,1 skala Richter, dari 4, sekian, dari 5, sekian, Masya Allah. Ada sesuatu yang sepertinya bisa jadi terjatuh. Ketika dia sudah terjatuh, ini akan meledos, ini akan jadi musibah. Ini yang aku takutkan. Lalu teman-teman pasti akan berpikir ke sini, Mas Tulus, dengan gempa bumi yang dalam tanda kutip tidak berpotensi tsunami, meskipun ini apakah ada potensi tsunami dari angka yang Mas Tulus lihat? Maaf teman-teman, saya harus bilang apa adanya, kalau potensi itu dari angka yang saya lihat, sekali lagi belum tentu bisa dibenarkan apa yang saya sampaikan. Belum tentu benar yang saya sampaikan, oke? Saya sudah disclaimer ya, aku berkali-kali ngomong begini biar teman-teman paham. Saya melihat dari angkanya sangat ada potensi tanah yang besar, air yang besar, angin yang besar. Berarti kalau kita simpulkan, ada kesimpulankah untuk terjadi musibah tsunami di Sulawesi Utara? Saya tidak bisa memastikan, tetapi dari angka-angka yang saya baca, kalau ini menjadi intuisi yang benar atau intuisi yang baik, sepertinya memang ada potensi itu. Jadi harus tingkatkan kewaspadaan ya. Sekali lagi aku hanya bisa turut berduka cita untuk saudara-saudaraku yang di Sulawesi Utara atau dimanapun jenengan yang saat ini sedang terlanda gempa bumi. Semoga semuanya baik-baik saja, semua tetap dalam kondisi yang Allah bimbing untuk menjadi sesuatu yang baik. Sekali lagi semuanya Allah lindungi, dan jangan sampai apa yang saya baca dari intuisi-intuisi angka, baik dari yang saya rasakan ini, semoga semuanya tidak terjadi, amin. Dan Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan atau dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin. Ya Allah, yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya hutang, sedang punya masalah, semoga cepat lunas hutangnya, cepat selesai masalahnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen beli rumah, pengen jual rumah, pengen jual aset warisan keluarga demi kebaikan untuk seluruh keluarganya, semoga ndang laku rumahnya, amin. Ndang laku aset warisannya biar cepat selesai, biar tidak menjadi masalah untuk keluarga besar, amin. Yang sedang punya hajat, pengen beli rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya usaha, semoga hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul, amin ya Allah. Semoga Allah pilih sadar juga jenengan semua untuk dipilih, dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sekali lagi saya hanya manusia biasa. Kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya simak, dari jenengan simak kemudian saya sampaikan, terus jenengan marah atau tidak suka dengan video saya, cara paling simpel adalah dengan diblokir channel YouTube-nya biar nggak nongol lagi. Saya minta maaf kepada siapapun yang mungkin saja tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, karena segala sesuatu itu tidak bisa terlalu ke depan, tidak bisa terlalu ke belakang. Yang pas itu ya di tengah-tengah aja, sakmadio saja ya. Saya tidak pernah menyampaikan ketemu dengan raja ini, ratu ini, dewa ini, dewi ini, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena ya memang saya ini siapa? Mas Tulus itu bukan orang sakti, tapi Mas Tulus itu adalah orang kebanyakan makan ragi. Simak sesuatu dengan segi yang baik, nilai sesuatu dengan segi ternetral yang kalian bisa. Mas Tulus pamit ya teman-teman, karena sudah menjelang azan maghrib. Nanti mungkin videonya akan tayang di malam hari. Semoga bisa segera tayang, bisa jenengan langsung simak malam hari ini juga ya. Mas Tulus pamit ya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.